Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidik, otak manusia bisa dianggap sebagai organ paling canggih yang terdapat di tubuh. Sebagai pusat kontrol, organ yang satu ini menjalankan ribuan fungsi secara tepat, baik yang otomatis maupun yang disengaja. Bagian otak dan fungsinya memang luar biasa. Simak penjelasannya hanya di ruang edukasi. Namun sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini menebarkan kebaikan. Otak merupakan organ tubuh yang cukup unik dan paling kompleks. Otak adalah ciptaan Tuhan yang sangat dahsyat jika manusia mampu mempelajarinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang pakar otak, Taufik Pashyar, manusia itu makhluk pembelajar. Namun, ada dua hal yang sampai hari ini hanya sedikit manusia yang tahu. Pertama, letaknya sangat jauh, yaitu astronomi, ilmu yang mempelajari tentang alam semesta, bintang, dan galaksi. Hanya sedikit manusia yang tahu tentang hal itu. Kedua, letaknya dekat dengan kita. Ada di kepala kita, beratnya tidak sampai 2 kg, yaitu otak. Brainomi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk otak. Sampai hari ini, hanya sedikit manusia yang tahu tentang rahasia-rahasia otak. Munif Khatif dalam bukunya Kelasnya Manusia, dengan mengutip pendapat Paul D. MacLean tentang konsep Triune Brain, bahwa pembagian otak manusia dalam perkembangannya dibagi menjadi 3, yaitu otak reptil, otak limbik, dan otak neokorteks. Otak reptil atau sang penjaga, letaknya berada di belakang di otak kita. Otak reptil berfungsi mengatur gerak refleks dan keseimbangan pada tubuh manusia. Otak inilah yang memerintahkan tubuh agar bergerak apabila ada bahaya yang mengancam, dengan melakukan lari atau melawan. Apabila otak reptil aktif, maka orang tidak dapat berpikir dan yang bekerja adalah insting dan langsung bereaksi. Kapan otak reptil aktif? Jika manusia merasa takut, stres, terancam, marah, kurang tidur, atau kondisi tubuh lelah. Otak reptil disebut juga penjaga. Jika ia terpuaskan, maka akan membukakan pintu masuk informasi ke bagian otak berikutnya. Otak limbik atau sang pengatur berfungsi sebagai pengendali emosi, rasa haus, lapar, pusat kesenangan, metabolisme, dan bagian yang penting adalah untuk mengingat jangka panjang. Seseorang yang sering menggunakan otak limbiknya akan bersikap sabar dan dapat mengendalikan emosi. Kenapa disebut sebagai sang pengatur? Karena otak limbik berfungsi sebagai pengendali dan pengatur emosi. Otak neokorteks atau sang pemikir. Tugas otak ini adalah berpikir, melihat, berbicara, dan mencipta. Otak ini adalah tempat kecerdasan manusia. Hal itu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Karena itu, Triune Brain adalah semacam saluran informasi. Pertama-tama, informasi masuk lewat otak reptil. Apabila otak reptil terpuaskan, informasi tersebut akan masuk ke otak limbik. Jika otak limbik terpuaskan, informasi tersebut akan diolah oleh otak neokorteks dalam aktivitas berpikir. Lebih lanjut, Munif Khatif mengatakan bahwa dalam proses belajar mengajar antara guru dan siswa, arus informasi dalam otak ini tentunya juga terjadi. Artinya, jika otak reptil siswa tidak terpuaskan dalam proses belajar, selera belajar tidak akan optimal. Dan jika selera belajar rendah, motivasi belajar dan hasil belajar akan cenderung rendah pula. Para guru mengharapkan murid-muridnya memiliki selera belajar yang tinggi. Kondisi tersebut dapat terwujud jika para guru memahami bagaimana cara memberikan stimulus pada otak reptil. Kita tahu, selera belajar akan muncul jika otak reptil distimulasi. Olehnya itu, mengapa siswa cenderung menyukai guru di awal mengajar menanyakan hal-hal pribadi siswa?
Sebab otak reptil sangat suka dengan stimulus aku, keakuan, perhatikan aku, atau diperlakukan sebagai orang yang sangat penting. Sebagai seorang pendidik, harus pandai memunculkan sapaan-sapaan khas dan pertanyaan-pertanyaan khusus bagi siswanya. Jika hal ini dilakukan guru pada awal memasuki kelas, siswa akan merasakan ada hal yang berbeda dan menarik perhatian mereka. Begitulah cara otak manusia bekerja sehingga menghasilkan kecerdasan. Sahabat pendidik, silahkan berbagi melalui video ini. Semoga dapat memberikan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.